boleh, pakai sendal boleh. Videonya Oke, Pak. dihidupin, mikrofonnya ditekan. Biar Oke, siap. kalau ada yang pakai topi juga itu. Lanjut. Ya. Mikrofonnya barangkali dimatikan aja ya, biar nggak terlalu berisik ya. Nanti kalau mau ngomong baru dihidupkan gitu. Oke, Pak. Ya. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu di kelas virtual, gitu ya, di kelas daring untuk mata kuliah basis data. Saya ucapkan selamat datang di kelas basis data. Untuk semester ini kemungkinan besar masih diselenggarakan dengan cara daring, jadi tidak ada pertemuan di kelas gitu. Jadi kita optimalkan sarana prasarana yang ada. Perlu kami sampaikan bahwa pertama pada pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang tata cara perkuliahan kita di sini. Itu berlakunya di kelas kita. Terus kemudian nanti kontrak belajar dan rencana perkuliahan, kontrak belajar, terus kira-kira nanti seperti apa pelaksanaan perkuliahan kita gitu. Seperti itu. Baik. Ini Reza Maulana itu sama siapa itu? Rajin, Pak. Hah? Itu kerja apa kuliah? Satu rumah itu, Pak. Satu kontrakan, Oh. Pak. Satu kontrakan, oh ya. Kakak Ati itu, Pak. Kursinya kursi gamer. YouTuber gamer, oke. Kita untuk perkuliahan basis data sersan ya, serius tapi santai. Yang penting materi pembelajarannya bisa tersampaikan dengan baik. Nah, itu. Tersampaikan dengan baik. Terus secara default nilai kalian semua tak kasih nilai A. Tapi itu terserah kalian mau kasih nilai A atau tidak itu. Jangan-jangan nggak mau kerja tugas nggak ngerjain. Terus nggak rajin gitu ya. Nah, itu perlu nanti diperhatikan. Oke, yang pertama kira-kira apa? Bagaimana tata tertib atau tata cara perkuliahan online kita? Bentar. Tata tertib kuliahan basis data kelas A 2020-2021. Satu, perkuliahan dilaksanakan dengan bantuan Google Classroom atau e-learning Win. Nah, tapi saya lebih prefer ke Google Classroom, gitu ya. Makanya kalian kalau dalam kuliah nanti silahkan dicek di Google Classroom-nya. Kedua, WAG WhatsApp group yang kemarin kita buat akan dibubarkan biar nggak terlalu banyak WhatsApp group. Aduh, pusing itu kalau terlalu banyak WhatsApp group, apalagi dengan isi yang sama gitu ya. Udah, WAG kita bubarkan, nanti fokusnya ke Google Classroom untuk komunikasi. Terus Siapa? Bentuk perkuliahan kombinasi antara meeting online. Saya sengaja pakai Google Classroom agar yang menurut saya lebih ringan.
Zoom itu kok kayaknya menurut saya lebih berat ya. Lagian kita Google Classroom ini kan sudah ada fasilitas dari kampus yang kerjasama sama Google. Jadi kalian login pakai akun Win. Kalau yang nanti belum aktif ditunggu. Mudah-mudahan nanti segera beres ya. Karena kemarin sudah saya bantu komunikasi untuk komunikasi dengan PT IPD. Untuk perkuliahan kombinasi antara meeting online, penugasan, dan penugasan melalui Google Classroom. Nah, makanya sregep-sregep ngetek di sana. Terus tugas, nanti tugas dikirimkan di Google Classroom. Dan nanti secara berkala membuat video ketika mengerjakan tugas. Nah, itu. Jadi membuat video ketika mengerjakan tugas. Video pendek aja, durasinya paling 30 detik gitu. Kalian mengerjakan tugas di laptop, terus kemudian videonya direkam pakai HP gitu nggak apa-apa. Saya nggak ambil pusing masalah resolusi. Pokoknya ada videonya, selesai. Nah, seperti itu. Untuk bukti ya. Untuk bukti. Jadi semuanya kan kinerjanya berbasis bukti. Jadi ketika mengerjakan tugas, tak kasih tugas, terus nanti kalian rekam. Tapi nggak selalu, tenang aja, nggak selalu. Saya secara acak saya minta tolong divideokan ketika kalian mengerjakan tugas. Dikirim ke sana beserta tugasnya. Itu mana tadi? Penugasan melalui Google Classroom atau ini penugasan melalui Google Classroom atau lewat video. Biasanya nanti saya buatkan video pendek, saya upload ke Google Classroom, nah kalian bisa lihat gitu. Jadi tidak selalu interaktif seperti ini. Videonya juga saya usahakan tidak lebih dari 10 mega, nggak usah gede-gede. Pendek yang penting terlihat dan bisa dipahami gitu saja. Untuk menghemat kuota lah gitu ya. Karena kemarin sudah ada keluhan kuota. Terus apalagi ya? Berpakaian secara sopan. Ya, saya katakan secara sopan, pokoknya nutup aurat, mau pakai kaos silahkan, belum mandi silahkan, mau sambil nyemil nyeruput kopi silahkan. Kita online gitu. Nah itu, pokoknya sopan. Nah gitu, pakaian secara sopan, terus apa namanya itu, bisa interupsi di tengah kuliahan untuk tanya, itu ya, untuk tanya. Nah, silakan. Dan ini nanti mikrofonnya nggak akan saya matikan. Lagi kira-kira, perkuliahan dilaksanakan Google Classroom e-learning, WAG akan dibubarkan. Ya ini tadi ya, komunikasi via Google Classroom. Terus untuk perkuliahan kombinasi meeting, ya udah, penugasan sudah, bagian sopan, interupsi. Terus apalagi kira-kira ya? Nah, kemarin oh iya. Kelas dimulai jam 8.50 sampai selesai. Nah, itu sampai selesai. Jadi nanti jam 8.50 kalian presensi. Biasanya presensi saya batasi sampai jam 9.30 atau 9.45 ya. Tapi saya bersyukur kelas A ini disiplin banget dibandingkan kelas lain.
Jadi saya masuk, wah udah presensi semua, sip. Ya, ini tanda-tanda baik. Jadi default saya nilai A bisa dipertahankan, kan gitu. Terima kasih atas pujiannya, Pak. Amin. Ya, tapi kadang udah dikasih default nilai A, tapi pada nggak mau, itu loh yang repot itu. Itu kan pusing sendiri kan, pada nggak mau, tugas nggak ngerjain, gitu ya. Terus apa lagi? Materi udah. Ya, yang ngajar saya sendiri. Tidak tim teaching. Tim teaching biasanya di kelas lain, di mata kuliah lain ada tim teaching dengan kados ya. Nah itu saya ini sendiri. Pertemuan sebanyak 16 kali dengan rincian 14 perkuliahan. Jadi nanti kayaknya kita akan sampai minggu ketiga bulan Januari, 14 pertemuan untuk perkuliahan, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Jadi totalnya 16 gitu. Jadi UTS dan UAS. Jadi totalnya 16 kali. Nah, seperti itu kurang lebih. Terus pertemuan sudah. Oke, kayaknya itu deh tata tertib. Ada yang kira-kira mau ditanyakan terkait tata tertib? Tidak ada ya? Baik, bisa kita lanjut. Ada yang rebahan di tempat tidur bareng? Oh, hela. Ini nggak ada ceweknya ya? Di bawah, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oh, ada. Jadi kalau Di- nggak menghidupkan mic biasanya kalau Aurat, Pak, yang katanya. cewek. Oh, nggak ngidupkan, nggak pada nggak pakai jilbab, iyalah, aurat, jangan. Kalau saya sih nggak apa-apa, kalian itu kan. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau Pak, ini tidak ada, ya gimana? belum ada, Pak. Yang interupsi di tengah perkuliahan itu gimana, Pak? Oh ya, kayak umpamanya ada yang mau ditanyakan, penjelasan saya umpamanya ada yang kurang jelas, silahkan gitu. Terus ini ada yang tanya, Pak. Jadi umpamanya kita kalau pakai Google Meet gini ya, silahkan nanti kalau ada yang mau mungkin nanti juga kalau ada tugas presentasi, nah siap-siap aja nanti dibuat, kan ada instruksinya di situ. Ada instruksinya. Apakah perkuliahan pakai Google Classroom terus? Ya, perkuliahan kita pakai Google Classroom. Untuk e-learning dari UIN kayaknya sedang ada pengembangan dan kemarin sempat trouble, jadi kita pakai Google Classroom. Pakai Google Classroom, terus nanti presensi akan saya upload gitu. Kalau pakai Google Meet, kemarin ada ketentuan teleconference atau pertemuan seperti ini minimal 3, maksimal 6 kali. Nah gitu. Jadi kemungkinan juga untuk hemat kuota mahasiswa itu. Jadi kemungkinan kita juga akan mengikuti itulah ya. Jadi mungkin nanti pertemuan upload video untuk penjelasan, terus nanti saya beri tugas gitu. Videonya juga nggak panjang-panjang kok. Nggak sampai 10 menit kayak YouTuber itu. Paling banter juga 5 menit, 2-3 menit gitu. Pendek, dan saya tidak ambil pusing masalah resolusi. Oh, nanti jangan diprotes, Pak, videonya kok nggak HD? Wah, jangan ya. Jangan. Kasihan 10 kalian menit, kuotanya. Pak, biar ada AdSense. Oh gitu ya. 10 menit biar ada AdSense. Berarti nanti yang kalau kurang 10 menit tak ini ya, tak kasih lagu gitu ya. Video klip gitu. Ya. Ya, nanti gitu. Jadi bikin video, jadi kita pakai relax, santai aja lah ya. Santai, relax, happy gitu. Jangan perkuliahan ini kita dijadikan beban.
Kalau ada masalah silakan hubungi. Pak, gimana kalau izin? Nggak ada izin, harus hadir. Presensi tinggal ngeklik aja kok. Itu sengaja saya kasihkan selain hadir saya kasih izin sama sakit, itu nggak usah diisi. Yang 2 itu nggak usah dipilih. Pilih saja hadir. Biar presensi 100% ya. Kuliahnya juga santai seperti ini, kalian nggak mandi nggak apa-apa, kan gitu. Itu ada yang rebahan di tempat tidur nggak apa-apa. Itu bantalnya dibalik Mas, ada image ilernya itu. Gelis. Kamu pegang. Enggak ada Pak, aduh. Saya sakit Pak. Ya pokoknya santai, dia dipakai santai, dipakai enjoy, asik gitu ya. Tugas dikerjakan. Kalau ada kendala sinyal atau apa, kuncinya komunikasi. Disampaikan di mana? Jangan di WA lah, di Google Classroom aja. Kuncinya komunikasi, silahkan disampaikan di Google Classroom. Nah itu, kuncinya pokoknya komunikasi dengan baik. Pak, saya nggak bisa gini-gini, ngerjakan tugasnya agak telat. Komunikasi, sampaikan. Gitu. Pokoknya itu. Jadi, karena ya kita kuliah online, ya santai lah, pokoknya dikerjakan gitu saja lah, tugasnya dikerjakan. Nanti akan ada pada satu titik, semua dosen ngasih tugas, itu jelas. Semua dosen ngasih tugas itu jelas. Karena perkuliahannya memang online. Nah, kalau umpamanya kalian, Pak, pernah yang semester lalu malah pernah dikasih tugas dosen A, konsultasinya ke saya. Satu kelas lagi. Pak, ini bagusnya gimana? Wah, akhirnya saya kayak bimbingan skripsi. Wah, ini kayaknya mendingan gini. Coba kalian bikin gini, nanti dikonsultasikan sama dosen yang ngasih tugas. Bener nggak yang saya sampaikan? Nah, itu. Bebas, silakan aja mata kuliah apapun, kecuali matematika ya. Matematika, Pak, ini menyelesaikan rumus diskret atau apa? Aduh, jangan ke saya kalau itu. Nah itu, pokoknya bebas, silakan komunikasi. Kalau mau curhat boleh ke saya, curhat mengenai jodoh, peruntungan, pekerjaan, apa terserah gitu ya. Silahkan. Pokoknya kita bikin enjoy kelas kita, nyaman, senyaman-nyamannya. Semua tugas dikerjakan, presensi wajib, diklik hadir, agar nanti bisa, pokoknya 100% kehadiran gitu. Kan lumayan, perkuliahan hadir 100% udah nyicil perkuliahan itu hadir itu kayaknya bobotnya 10% ya, biasanya saya 10%. Nah itu. Oke, saya rasa itu kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ke rencana kira-kira apa sih yang akan kita pelajari di kuliah kita ini. Bentar. Itu SAP-nya udah saya udah saya upload, kalian mungkin juga bisa baca sendiri. Ini tak sampaikan di sini secara garis besar. Sudah terlihat SAP-nya? Oke. Nah, hari ini pertemuan pertama masih kita belajar tentang rencana perkuliahan, tujuan yang tidak dicapai, terus kita mau belajar apa gitu. Jadi SAP dan kontrak belajar hari ini. Terus minggu depan kita akan bahas tentang kenapa sih kita butuh basis data. Nah itu. Sejarahnya kayak apa sih basis data? Sebagai gambaran, saat ini memang banyak aplikasi yang sudah tidak memakai basis data. Jadi basis datanya itu kalau dulu ketika saya masih mahasiswa, basis datanya itu yang dipakai itu teks, dat, CSV, nah semacam itu. Terus kemudian diorganisir dengan basis data. Nah sekarang itu basis data yang akan kita pelajari itu lebih seringnya itu cuman teori gitu loh, cuman teori. Tapi ini harus kita pelajari karena ini dasar dari ilmu di bidang informatika gitu, tetap harus dipelajari, makanya tetap diajarkan gitu. Nah itu nanti akan kita bahas sejarah dari basis data, terus kemudian kenapa kita butuh menata data. Biar kalian nanti paham. Yang orientasinya ini. Jadi perkuliahan itu sebenarnya adalah membentuk pola pikir kalian. Kalian kalau masalah mengenai kepandaian, keterampilan itu bisa dipelajari di bidang lain, umpamanya tanya Google macam-macam.
Tapi kalau membentuk pola pikir itu yang nggak gampang. Terus pertemuan minggu ketiga kita akan membahas mengenai konsep sistem basis data. Kalau tadi adalah basis datanya, nah di sini ada sistem basis data. Apa itu? Nah, barulah nanti ditambahi kata basis datanya di depan ada sistem. Nah, di sini nanti akan kita lihat apakah hanya sekedar ditata atau diapakan. Nah, itu nanti kita bahas tentang sistem basis data seperti apa yang dipakai. Jadi sistem basis data itu juga ada sejarahnya. Dari model sistem basis data sederhana zaman saya dulu pakai DBase. Saya yakin kalian mesti nggak kenal DBase. Bahasa pemrograman Clipper itu kalian mesti nggak tahu. Sampai sekarang mungkin yang kalian sering dengar Oracle, MySQL, nah kayak gitu. Itu konsep. Terus setelah kita memahami konsep, minggu keempat kita akan membahas tentang apa saja model basis data. Kalau kita mau merancang, mau menyimpan data dalam suatu basis data, kita mau mengikuti model yang mana, ada berapa model. Nah itu nanti akan kita pelajari di minggu keempat, model-model dalam penyajian data atau basis data. Terus, minggu kelima kita akan membahas salah satu pemodelan dalam basis data, yaitu normalisasi. Melalui nanti relationship diagram relasi. Nah, di sini asiknya, kuncinya itu seringnya basis data itu di sini, diagram relasi atau normalisasi pada tabel. Nah, itu nanti kita bahas di minggu kelima. Terus minggu keenam nanti untuk prakteknya nanti kita akan pakai Microsoft Access. Mudah-mudahan nanti komputernya pakai Windows semua ya, atau kalau tidak bisa dibikin dual boot pakai Windows, bisa nginstal Microsoft Access. Nah, itu. Pakai Access, bagaimana implementasinya di implementasi basis data itu di DBMS-nya itu. Itu nanti 2 pertemuan. Ya, jadi kayak praktikum ini nanti. Praktikum, solusinya nanti kalian bikin, kemungkinan ini bikin video, bikin tugas, nah, seperti itu. Terus setelah itu UTS. Nah, UTS ini biasanya ya materinya pertemuan 1 sampai 7 ini UTS. Bentuknya nanti bisa pilihan ganda, bisa ya pilihan ganda atau isi, kemungkinan pilihan ganda. Terus setelah UTS kita akan membahas tentang model data, model penyajian data lagi. Kalau tadi relasi, ini yang akan dibahas adalah diagram IR, Entity Relationship Diagram. Ini modelnya agak beda dengan normalisasi. Jadi cara lain dalam menyajikan data. Nah, itu di diagram IR. Nah, diagram IR ini nanti juga ada prakteknya, ada tugas, jelas ada tugas di sini. Kalian harus bisa. Jadi paling enggak kalian harus bisa membuat pemodelan data dengan 2 metode. Di sini kan nanti dibahas ada beberapa metode di sini di pertemuan minggu keempat ini. Minimal kalian dituntut 2 saja, yaitu relasi atau normalisasi. Kemudian yang kedua dengan model IR, Entity Relationship Diagram. Terus setelah itu implementasi basis data fisik. Nah, ini nanti ada bentuk-bentuk relasi ya. Ada bentuk-bentuk relasi, nanti macam-macam, ada relasi tunggal, macam-macam. Dan ini sebenarnya nanti sudah termasuk ke sini biasanya ke relasi. Biasanya ini agak panjang, yang seringnya molor itu relasi ini, normalisasi ini biasanya molor karena harus ngedongkan seluruh mahasiswa plus tugas. Nah, biasanya saya di sini agak lama sehingga nanti seringnya yang di sini implementasi basis data fisik ini biasanya saya gabung ke depan gitu, sehingga UTS-nya itu bisa jadi pertemuan ke-9 molor atau pertemuan ke-8, kita fleksibel saja. Karena ngejar normalisasi ini loh. Saya lebih suka materi kita terbatas, tapi kalian paham daripada banyak tapi nggak paham semua gitu loh. Banyak tapi mengkel semua, nggak tahu semua, mendingan sedikit tapi paham semua. Itu lebih saya prioritaskan. Jadi yang normalisasi ini biasanya di kelas-kelas sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, senior kalian itu sampai pertemuan ke-8. Jadi UTS-nya itu bisa jadi minggu ke-9. Tapi saya rasa nggak apa-apa. Terus nanti diagram IR tadi dibahas, setelah itu
Nah, ini belajar bahasa SQL. Belajar bahasa SQL nanti dengan Oracle. Ini adalah pengantar menuju basis data bahasa mata kuliah bahasa query terstruktur semester depan. Jadi bahasa query terstruktur semester depan. Jadi bahasa query terstruktur semester depan itu adalah membahas tentang SQL. Nah, di sini nanti dikasih pengantarnya. Biar kalian ketika semester depan mengambil mata kuliah bahasa query terstruktur nggak kaget gitu. Nah, itu. Ini nanti sampai kita hanya membahas sampai pada bikin tabel dan ngisi tabel, ngisi data. Bikin tabel, bikin tabel, relasi, kemudian ngisi data. Sampai di situ saja. Terus kemudian ujian akhir semester. Selesai kita. Nah, itu. Itu rencana materi kita. Terus untuk komposisi penilaian, pada prinsipnya saya fleksibel. Pada prinsipnya seperti ini. Keaktifan mahasiswa ini presensi. Jadi kalau presensi kalian 100%, kalian udah nyicil 10%. Terus nanti tugas 30%, UTS-nya 30%, UAS-nya 30%. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya? Caranya nanti seperti itu. Dan tapi saya fleksibel ya. Bisa jadi nanti tugasnya 25%, ini 32,5, ini 32,5 gitu bobotnya. Seperti itulah. Atau ini 20%, ini 35, ini 35. Seperti itu. Jadi saya fleksibel nanti ngelihat bagaimana proses pembelajaran ke depannya. Untuk daftar referensi saya tidak mewajibkan buku tertentu, tapi karena ini harus ada, ya saya cantumkan. Pada prinsipnya pakai buku basis data siapapun boleh, karena ini mata kuliah dasar. Nah, itu. Seperti itu kira-kira. Apa kok saya dengar ada yang mau ditanyakan kayaknya, siapa yang mau tanya? Ya, silakan Mas Fahri. Bentuknya saya sendiri belum tahu apakah ada beberapa opsi pilihan ganda atau tugas normalisasi itu. Biasanya normalisasi saya pakai untuk tugas sih, tapi juga biasanya masuk di ujian. Seringnya Mas, kalau tahun-tahun lalu ujiannya pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kan bisa pakai Google Form ya. Nah, itu. Nanti ujiannya pakai itu mengerjakan pas kalian mengerjakan apa namanya Google Meet-nya atau nanti pakai Zoom kita hidupkan gitu, seperti itu. Yang lain kira-kira ada yang mau ditanyakan? Belum? Bingung Pak, mau tanya apa Pak? Saya. Lo kok bingung? Kok bingung kenapa? Karena belum paham. Yang belum paham apanya? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan Mas Sauki. Nanti kita model kuliahnya ini seperti apa ya, Pak? Apakah di Google Classroom cuma dikasih tugas atau ada kuliah seperti ini, Pak? Pakai Google Meet. Ya, perkuliahnya tadi sudah kita singgung di depan ya. Jadi kombinasi pakai Google Meet, kemarin dari fakultas itu ada instruksi 3 sampai 6 kali saja. Jadi nanti kombinasi Mas, bisa jadi nanti Google Meet sebentar 5 menit atau 10 menit penjelasan tugas terus ngerjakan gitu. Atau nanti bisa juga saya pakai Google Classroom, saya upload videonya, saya bikin video pendek berupa tugas, berupa penjelasan materi, saya upload, terus nanti dari video itu mengerjakan tugas. Nah, seringnya seperti itu. Jadi bisa dikatakan di setiap pertemuan pasti akan ada tugas kecuali hari ini. Nah, itu. Ya, Pak. Ya. Terus ini tadi yang bingung mau tanya, bingung materinya atau apanya ini? Mas Mirza.
Belum paham sistem pembelajarannya gimana? Ya itu seperti yang tadi ditanyakan Sauki sih Pak. Udah diwakilnya Sauki Pak. Oh gitu ya. Ya nanti pembelajarannya gitu. Pokoknya kalau jam kuliah kita hari Kamis jam 8.50 kalian ngecek di Google Classroom. Nah seperti itu. Gitu ya. Saya juga heran ini tadi kok di Google Classroom nggak apa namanya kok presensinya nggak bisa muncul. Saya harus ngirim link WA ya. Coba jangan-jangan karena ini schedule-nya baru saya buat tadi habis subuh, jangan-jangan. Nah itu nanti kita lihat. Saya sendiri pakai Google Classroom juga barusan gitu ya. Kemarin semester lalu saya pakai e-learning, WhatsApp sama Google Meet gitu aja. Kalau kali ini kan memang saya organisir pakai Google Classroom. Nah itu. Ya satu lagi yang ini ketentuan nilai minimal B seperti semester lalu, semester ini berdasarkan informasi dari fakultas tidak berlaku lagi. Nah itu. Walaupun yang semester lalu minimal B itu bukan diwajibkan, dihimbau dari rektorat itu dihimbau. Jadi tidak wajib, nilai minimal B itu tidak wajib, dihimbau. Nah, saya juga heran, saya kemarin semester lalu dikomplain. Nah, saya sampaikan aja yang surat dari rektor itu saya stabilo. Dihimbau minimal B. Nah kalau nggak pernah hadir, gimana ngasih nilai baik kan gitu. Intinya pokoknya jangan sungkan-sungkan untuk komunikasi. Keluhan atau masalah apapun terkait pembelajaran, silahkan sampaikan ke saya, walaupun keluhan itu umpamanya keluhan ke dosen lain. Siapa tahu saya bisa bantu komunikasi meskipun saya tidak di prodi lagi gitu. Saya dosen biasa. Umpamanya dosen X, Pak dosen X kok gini-gini ya, saya kurang paham gini-gini. Silahkan sampaikan ke saya. Kalau di Google Classroom tidak memungkinkan, japri. Nah, silakan japri saya. Siapa tahu nanti saya bisa bantu komunikasi. Nah gitu. Pokoknya kuncinya komunikasi. Ada keluhan komunikasi. Jangan kasak-kusuk di belakang untuk opini yang kurang jelas gitu ya. Nah itu. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang belum tahu presensinya di mana? Kalau gitu Insya Allah sudah Pak. Gimana? Insya Allah sudah semua sih Pak kayaknya. Sudah semua ya, presensi udah semua. Cuman kalau pas mau presensi, saya kurang tahu tampilan dari sisi kalian kayak gimana gitu. Di classwork itu ada grup presensi sama perkuliahan lah, nanti bisa dicek di sana. Nah, kalau mau tanya atau apa bisa di komen di kelas itu ya. Nanti silahkan di komen yang sesuai di kelas. Insya Allah komunikasinya kita lewat Google Classroom enak gitu. WhatsApp-nya nanti kalau sudah nyetel semua sama Google Classroom, WhatsApp-nya kita hapus saja biar nggak kebanyakan gitu ya. Biar nggak kebanyakan WhatsApp group. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya gimana Mas? Enggak, kalau hari ini enggak. Hari ini baru kontrak belajar dan Mas. Kontrak belajar dan rencana perkuliahan saja. Mungkin mulai minggu depan itu tugas gitu ya. Sudah mulai tugas, tapi sebelum ada tugas biasanya saya memberi pengarahan kok, entah kita ketemu di Google Meet sebentar 5 sampai 10 menit terus tugas, atau saya buatkan video. Jadi instruksinya berupa video gitu. Jadi bisa berupa video, bisa berupa penugasan atau bentuk PDF langsung cuma teks biasa gitu. Nah, seperti itu. Makanya kalau sudah masuk jam kuliah, satu yang harus kalian lakukan, presensi jangan lupa. Nah, gitu. Kedua, cek di materi perkuliahan hari ini itu apakah ada Google Classroom.
Google Meet maksud saya, atau saya upload video, atau ada penugasan. Nah, nanti di sana. Pengumumannya selalu saya berikan di Google Classroom yang kelas perkuliahan untuk setiap hari. Maksudnya setiap hari perkuliahan itu nanti saya akan posting berikan di sana. Itu. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Jelas, Pak. Sepertinya tidak. Tadinya tidak, tapi mau tanya, tapi bingung yang mau ditanyakan apa gitu. Bener Pak, bener. Dua. Kalau gambaran materi perkuliahan bisa dipahami? Insya Allah bisa. Ya. Terus kalau bisa. untuk Google Meeting, kameranya dihidupkan ya. Nah, jadi kameranya dihidupkan ini mati semua ini. Kameranya dihidupkan. Yang cewek juga, yang putri, nah, siap-siap pakai jilbab. Kalian dari kebun ya nggak apa-apa gitu ya. Ya masalah koneksi. Ya masalah koneksi nggak apa. Paling nggak ditampilkan videonya biar saya bisa lihat gitu. Bisa lihat. Oh ya Pak, kuota UIN kok belum masuk Pak? Wah, saya nggak tahu ke PTIPD kemana itu ya. Biasanya tiap bulan atau tiap berapa, Mas? Tiap bulan biasa. Tiap bulan ya. Ya, coba nanti tak tanyakan. Iya, iya. Ya kemarin kayaknya ada tanya-tanya sih, ada tanya-tanya dari prodi lain juga, kuota UIN kok belum ada gitu. Ya, makanya kita hemat kuota. Google apa namanya Google Meeting-nya atau Zoom-nya sedikit saja gitu. Nah itu saya rasa. Baik, saya rasa itu. Kalau tidak ada lagi yang perlu ditanyakan? Enggak Pak. Oke, kalau tidak ditanyakan, yang bentar saya cek. Yang presensi, wah. Presensi, wah, alhamdulillah, udah hadir semua. Udah hadir semua. Ini yang presensi 30, yang datang di sini 31. Ada itu. Bot Pak, bot yang satu. Yang satu bot Pak. Ada impostor. Ya. Oke, berarti udah clear semua. Dan kalau ada yang ditanyakan, silakan nanti ditanyakan, ditulis di Google Classroom. Saya akhiri kuliah kita pada pagi hari ini untuk perkenalan dan rencana perkuliahan, kontrak belajar. Saya rasa sudah cukup. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.